Jejak petualang. Hai Konore. Apalagi mereka ke atas sana itu nggak cuma fokus, tapi bener-bener kalau saya bilang apa ya, hyper fokus. Congratulations, very well deserved. Kalau ngomongin Bali, biasanya yang kepikiran tuh pantai sama vibes liburannya. Padahal di balik santainya Pulau Dewata, ada sisi alam lain yang ekstrim dan menantang. Tebing-tebing curam, ombak besar, sampai hidden gem alam yang bikin adrenalin junkie happy. Dan salah satu peti harta karun itu tersembunyi di Pulau Nusa Penida. Kalau ngomongin soal tempat ekstrim di Nusa Penida memang nggak ada habisnya. Dan saat ini saya akan menuju ke salah satu pantai yang sering disebut Smoky Beach atau Pantai Andus. Dari pelabuhan Nusa Penida, Pantai Andus jaraknya 1 jam aja berkendara. Tapi buat ke sana, gak semua kendaraan bisa melintasinya. Nah, ke Pantai Andus kali ini saya nggak sendirian, tapi saya ditemenin sama ini adalah teman-teman baru saya dari komunitas Nusa Penida FX. Jalur yang sulit dengan dominasi tanah, pasir, dan batu seolah jadi tanda kalau pantai yang saya tuju semakin dekat. Semakin ekstrim jalannya, pemandangan di sekitar terasa makin liar dan menarik. Wah, dari sini sih udah mulai kelihatan lautnya ya. Aroma laut dengan sepoi angin pantai udah mulai terasa. Suara deburan ombak pun ikut menyambut saya dari kejauhan. Wah, saya jadi makin semangat nih gaspol motornya. Pelan-pelan ya, karena saya merasa nggak sejago teman-teman yang lainnya. Oke, sudah lolos. Lega. Tipe motor kayak gini tuh jarang saya kendarai. Apalagi buat lewat jalur off-road yang batu dan tanahnya nggak beraturan. Memang ya, kalau mau ke tempat yang indah itu jalannya nggak selalu mudah, tapi terbayar semuanya dengan view yang sangat indah ini. Yuk, saya nggak mau ketinggalan. Namanya Smoky Beach. Ini ya, Smoky Beach. Nggak sia-sia ternyata perjalanan yang penuh tantangan tadi membawa kita ke Smoky Beach. Jadi sekarang kita tinggal menikmati keindahan bareng ya. Effort saya gak sia-sia. Setelah perjuangan bawa motor, akhirnya saya dan kawan-kawan sampai juga di Pantai Andus. Pantai Andus tuh artinya pantai dengan semburan air ombak. Saat ombak menghantam karang, efek semburannya merupai asap atau kabut. Gak heran kalau akhirnya Pantai Andus dapat julukan Smoky Beach atau pantai yang berasap. Kalau dari Smoky Beach ini ke Tembeling seberapa jauh? Kira-kira 35 menitan. Sebelum kemalaman, saya berangkat dulu ya. Iya. Baru aja dibuat kagum sama Pantai Andus, sekarang saya lanjut jalan lagi menuju spot berikutnya. Sekitar 30 menit dari Smoky Beach, ada satu hidden gem lain yang katanya cocok banget buat santai setelah perjalanan panjang. Di balik tebing dan ombak menantang, Pantai Tembeling jadi pilihan saya buat recharge energi dan pikiran.
Pantai Tembeling ini dikelilingi oleh perbukitan dan juga hutan yang lebat. Makanya di bawah ada kolam dari mata air. Dan untuk menuju ke kolam ini kita harus melewati ribuan anak tangga dulu. Jalan menuju Pantai Tembeling gak kalah menantang dengan jalur ke Pantai Andus. Ada banyak anak tangga yang harus dilewati sebelum sampai di pantai. Turunnya sih mungkin gampang, tapi pas balik nanti kayaknya bakalan PR nih buat nanjak. Pantai-pantai di Nusa Penida punya karakter yang berbeda. Di sini, tebing-tebing tinggi berdiri curam menghadap langsung ke samudra. Ombak besar yang terus menghantam garis pantai nyajiin panorama liar sekaligus indah. Termasuk di Pantai Tembeling ini. Memang sih waktu terbaik buat datang ke sini itu adalah di pertengahan tahun saat pagi hari seperti ini. Karena pasang surutnya laut ini berubah-ubah. Jadi kalau pagi hari di bulan ini, ombaknya besar sekali, jadi kita bisa melihat berjelas. Buat saya, Pantai Tembeling punya kombinasi view yang keren banget. Gak cuma itu, di sini juga ada kolam alami yang jadi daya tarik tersendiri. Ini dia kolam Tembeling, salah satu hidden gem di Nusa Penida yang belum banyak tereksplorasi. Kalau melihat warna airnya yang bening ini bikin saya pengen berenang deh, tapi saya harus ganti baju dulu. Jujur aja, setelah perjalanan panjang dan jalur yang menguras tenaga, berendam di kolam air tawar ini jadi momen paling menenangkan. Airnya dingin dan segar, seolah langsung ngilangin capek sepanjang perjalanan tadi. Memang nggak bisa dipungkiri, air di kolam Tembeling ini seger banget karena airnya air tawar yang dialirkan dari mata air Tembeling yang berasal dari perbukitan di belakang. Meski tepat di bibir samudra, kolam alami Pantai Tembeling berair tawar, bukan air asin atau air laut. Air tawar ini tuh asalnya dari mata air alami yang keluar langsung dari celah tebing batu. Jadi kalau dari kolam ini kita bisa melihat dua tebing di sisi sebelah kiri dan ada tebing lagi di sebelah kanan yang memisahkan pantai-pantai di sini. Jadi kalau dilihat dari atas bentuknya seperti mangkok atau huruf U. Di sini ada pantai, di balik tebing ini pun juga ada pantai. Air kolam yang tenang dan segar bikin saya betah berlama-lama di sini. Saya makin siap menjajal petualangan yang lebih memacu adrenalin. Petualangan saya lanjut ke kawasan Tanjung Benoa. Dari serunya tebing ekstrim menuju letupan energi lain yang lebih santai tapi tetap mendebarkan. Sisi ekstrim di Bali itu nggak cuma ada di alamnya aja, bahkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga ada yang ekstrim, seperti yang akan saya coba, yaitu parasailing. Parasailing jadi salah satu water sport favorit di Tanjung Benoa. Terikat parasut, saya akan ditarik speedboat. Angin yang berhembus akan membawa saya terbang menikmati pemandangan laut dari ketinggian. Ini adalah olahraga ketinggian, tapi juga yang bikin ngeri karena di bawahnya itu laut. Nah, laut ini kita nggak tahu dalamnya seberapa, dalamnya ada apa. Jujur itu yang bikin saya deg-degan. Meskipun dia jalannya pelan sekali. Tetap ada juga rasa deg-degannya ya. Oke. Ini sudah saatnya mendarat karena talinya sudah mulai ditarik lagi ke kapal. Ini miring nih. Aman ya? Wah, kurang tinggi, Bli. Enggak lah, jauh nih. Terima kasih ya. Sekarang gantian yang lainnya. Rasanya sekali terbang di atas laut masih belum cukup.
Saya mau coba sekali lagi. Dari atas sini, suasana Tanjung Benoa terlihat begitu hidup. Speedboat berseliweran dan pantai dipenuhi beragam aktivitas. Seru banget, apalagi ada temennya. Kak Didi, makasih ya udah nemenin. Sama-sama, Jen. High five. Seru, jadi nggak sia-sia main karena ada temennya. Mantap. Dari melayang tenang di udara, nyali saya kembali dipacu di atas air. Kali ini, saya akan mencoba flyboard yang dikenal cukup sulit bagi pemula. Saya sekali karena hari ini harusnya di laut ini kencang, jadi saya nggak bisa main sendiri. Jadi harus sama instruktur seperti ini. Wah, saya dibuat kaget. Semburan air tekanan tinggi bikin tubuh saya terangkat tiba-tiba dari laut. Sensasinya sih unik, campuran antara tegang, seru, dan bikin ketagihan. Sayangnya karena kendala alam, saya nggak bisa menjajal flyboarding seorang diri. Didampingi instruktur, saya mulai belajar menjaga posisi tubuh dan mengikuti arah gerakan flyboard. Meski masih goyah, perlahan saya mulai menikmati sensasinya. Di Tanjung Benoa, kondisi cuaca dan karakter angin jadi hal penting buat nentuin waktu bermain flyboard. Semakin stabil dan tenang air lautnya, makin aman bermain flyboard. Ini almost impossible sekali memang kalau nekat. Tapi benar-benar di sini itu yang ditanamkan adalah safety first. Jejak petualang. Kali ini deretan tebing ekstrim di pesisir selatan Bali jadi tujuan saya. Tempat di mana ketinggian tebing dan ombak besar menantang adrenalin sampai di batas nyali. Bang, nanti kalau misalnya kita lompat, itu apa aja step by stepnya? Paling utama yang di bawah ready dulu. Kita Oke. kasih tanda mana Ya. yang paling dalam, jadi paling dalam poinnya biar bisa safety lompat, Ah, oke. biar nggak kena karang. Ya. Jadi nanti bendera ini kan kita udah punya, Ya, kita taruh sebagai red zone. oke. Ya, jadi tidak boleh. Ya. Biar kita tahu, ini kita punya papan juga untuk evakuasi kalau ada apa-apa, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya, amin. Siap, amin. Berhasil. Oke, sekarang begitu tahu step by stepnya harus ngapain, saya sudah siap nih. Siap. Yuk, kita berangkat. Lanjut. Lanjut. Yap, keamanan dan keselamatan jadi faktor penting dari setiap olahraga ekstrim, termasuk meloncat dari tebing atau cliff jump. Oke, akan naik ke atas. Ya. Kita akan get ready untuk safety-nya di bawah, di air dengan equipment yang kita punya. Yap, Oke, kita berpisah ya. siap. Oke, Enjoy. thank you. Oke, siap. Di Pulau Dewata, gak semua tebing aman buat cliff jump. Beberapa dianggap terlalu ekstrim dan berbahaya. Makanya saya ditemani pemandu lokal yang paham bentang dan karakteristik alam di sini. Saya bergerak menuju satu titik aman. Sini batu ya? Ini batu. Oh, sana lagi. Batu harus ke sana. Oh. Nah,
ini dia pentingnya koordinasi sama yang di bawah karena mereka bawa goggles, jadi bisa melihat area di bawah lautnya itu yang sebelah mana yang ada batu dan yang sebelah mana lagi yang lebih dalam dan aman untuk dilompati. Jadi kita akan tes dulu pakai batu sebelum kita loncat. Iya. Di situ titiknya. Di situ titiknya kita akan. Baiklah. Nah, kalau dari atas sendiri, kalau kita ngecek, itu belum tentu kelihatan. Meskipun di bawah air ini terlihat warna yang lebih gelap, itu tandanya ada batunya. Tapi yang nggak gelap pun bisa jadi di bawahnya itu bebatuan dan dangkal. Makanya kita harus koordinasi sama yang di bawah. Detik-detik meloncat jadi momen menegangkan. Ombak besar terus menghantam karang, sementara ketinggian tebing mulai bikin adrenalin saya semakin naik. Excited ya. Let's go! Nah, ini momen-momen yang paling bikin deg-degan itu justru bukan waktu lompatnya. Nih, waktu kita di ujung lihat ke bawah harus Itu hal yang ke paling mana lompatnya. Itu yang paling bikin deg-degan sih. Nih, aman lah, kurang lebih tingginya 7 meter, 8 meter. 8 meter kurang lebih. Di sana baru 10 meter. Tapi di bawahnya batu ya. Oke, sudah siap. Go! Go. Sebagai pendatang baru, saya nggak memilih jadi yang pertama. Saya masih harus melihat titik dan cara aman dari yang berpengalaman. Meski udah dipastikan aman, tetap aja momen berdiri di ujung tebing begini bikin jantung berdebar lebih kencang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar! Yang kedua siapa, Bang? Ayo. Sweet dulu kita. Hop. Beda. Apa ini kertas? Beda generasi batu kuning kertas. Ayo silakan. Karena saya kalah, jadi saya lompat kedua. Oke, siap. Jadi supaya lebih berani lagi, saya harus teriak. Woo! Ready? Ready? Belum. Jejak petualang. Lumayan bikin deg-degan ya. Seru banget. Kurang sih ini kalau sekali. Seru banget, udah jauh-jauh jalan ke sini ya. Jadi kalau sekali itu kurang. Makanya nanti sebentar lagi saya akan naik lagi untuk mencoba lompat lagi dengan gaya yang berbeda. Awalnya sih deg-degan banget, tapi begitu loncat menyentuh air, semua perasaan jadi menyenangkan. So excited! Persikannya besar banget. Itu yang landing pantatnya dulu. Dalam cliff jump, pendaratan di air gak selamanya mulus sesuai rencana. Itulah kenapa faktor keselamatan dan antisipasi wajib disiapkan. Ini kita bertiga udah selesai sampai bawah, tapi kita mau naik lagi. Ini harus menyeberang dulu ini. Ombaknya udah mulai tinggi sekali. Wow, very good, man. Ombak jadi faktor alam yang harus diperhatikan. Dalam beberapa momen, ombak besar bisa menambah ketinggian air, jadi lebih aman untuk meloncat. Tapi, ombak yang terlalu besar juga beresiko. Makanya, cliff jump bukan olahraga ekstrim yang bisa dilakukan sembarangan. Lumayan bikin ngos-ngosan ya. Apalagi jalurnya cukup ekstrim. Memanjatnya itu lewat batu karang yang kena ombak. Let's go! Melalui loncatan kedua, tubuh dan pikiran saya mulai beradaptasi.
Ya, meski masih deg-degan tipis. Setelah loncatan pertama, saya diberi saran buat jaga posisi tangan saat menyentuh air agar lebih aman. Gini. Oke. Ya. Oh ya. Nah, lompat kedua ini ada Tekniknya berubah lagi karena tadi saya yang pertama kali tangannya seperti ini. Jadi sakit. Nah, yang benar itu antar tongkat lurus ke bawah ke atas. Buat saya, cliff jump setinggi 8 meter ini aja udah bikin mikir berkali-kali. Tapi di luar sana, ada level ekstrim yang sama sekali berbeda. Bayangin, sampai puluhan meter. Bukan lagi soal berani, tapi skill dan kontrol tubuh di level yang benar-benar beda. Alam indah Pulau Dewata seketika berubah menjadi panggung dunia. 24 atlet dari 14 negara dunia berlomba menjadi yang terbaik di ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Bukan sekadar meloncat dari tebing, melainkan arena adu skill dan nyali para atlet terbaik dunia. Di kompetisi kali ini jadi momen bersejarah karena Indonesia sukses menjalani debut sebagai tuan rumah. Sebuah kebanggaan, Bali dipilih sebagai pembuka musim ke-17 setelah berkeliling lebih dari 30 negara di 4 benua sejak 2009. Air terjun Kroya di Buleleng awalnya akan menjadi lokasi bersejarah. Tempat para atlet untuk pertama kalinya melakukan loncatan dari dahan pohon setinggi 20 meter. Namun debit air tinggi yang membawa sedimen membuat air terjun Kroya tidak lagi memiliki kedalaman air yang cukup untuk menunjang loncatan ekstrim dengan aman jika digunakan untuk kompetisi. Finally, it's okay. I'm alive and excited so much. Meskipun demikian, lokasi ini tetap menjadi spot eksplorasi yang seru bagi para atlet. Mereka pun antusias menjajal serunya meloncat dari dahan pohon dengan trik-trik sederhana yang minim risiko dan tidak se-ekstrim saat berkompetisi. Apalagi ini menjadi pengalaman pertama bagi atlet cliff diving dunia meloncat dari dahan pohon seperti ini. Arena kompetisi 4 babak kemudian bergeser ke tebing karang Broken Beach di Pulau Nusa Penida. Di tebing ekstrim ini, kompetisi mendebarkan dimulai. Broken Beach jadi arena cliff diving menantang di dunia. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, ombak datang tanpa kompromi. Menghantam tebing karang raksasa yang berdiri tajam di tengah terik pulau tropis. Dari tebing setinggi 27 meter untuk kategori putra dan 21 meter untuk kategori putri, para atlet meloncat bebas dengan kecepatan tinggi menuju ombak yang bergerak liar.
Para atlet harus jeli membaca arah angin, menghitung timing ombak, dan memastikan tubuh masuk air dengan posisi sempurna. Hari ini sudah start training day dan kita semua akan diseberangkan menuju Nusa Penida. Are you excited for today? I'm very excited. Super pumped to see the location. How do you prepare for your mental to dive at a new spot? First things first, you have to show up and have a look. Obviously, in the lead up, you're going to know if it's going to be hot, it's going to be wavy, it's going to be on the island. So, but you know, being out in the wild and out in the natural element, like you've just got to turn up and be ready for anything really. Di dunia cliff diving, Rhiannon Evelyn merupakan legenda hidup. Ia memenangkan 9 kali berturut-turut juara dunia Red Bull Cliff Diving sejak tahun 2017 sampai 2025. You've been an athlete for so long. Do you still have any fear, maybe before doing dive? Yeah. You still do? Yes, I do. Oh. Last year I did no competing because I had back surgery. So I stood there today for a big dive and I haven't done in over 2 years. And I was stood there, my legs were shaking. And I can feel it just by seeing. but yeah, I was very nervous. Di olahraga ini, rasa takut bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Dan setiap atlet punya caranya sendiri untuk berdamai dengan rasa takut. Sebelum para atlet naik ke tebing dan platform, suasana khas Bali menyelimuti arena kompetisi. Di Bali, upacara matur piuning bertujuan untuk memohon izin, restu, dan keselamatan dari Sang Maha Kuasa serta leluhur sebelum melaksanakan acara besar. Good luck for everything. Thank you so much. Have a good day. Thank you, Molly. Good luck. Bye. Aiden, congratulations. Very well deserved. Ini sekarang saya lagi mendekat ke tempat istirahatnya para atlet. Ini melihat persiapan mereka. Jadi ada yang pemanasan, peregangan otot, macam-macam. Bahkan ada yang ke platform tadi untuk memperagakan gaya-gaya yang akan dia lakukan. Keren banget sih. There's always so much stress, you know. What we do is really crazy, but I think like just starting to move your body, starting to enjoy the music, look at the beautiful place, like it helps so much to just be grounded, and I think that helps all of us just remind us that we love it, you know. We do love it deep down, but it is scary. Yeah, I'm really rooting for you. So good luck for everything. Thank you so much. Have a good day. Thank you, Molly. Good Thank luck. you. Bye. Ini kalau diperhatikan ya, mereka itu benar-benar menyiapkan semuanya. Apalagi mereka ke atas sana itu nggak cuma fokus, tapi benar-benar kalau saya bilang apa ya, hyper fokus, karena matanya hanya tertuju pada satu titik sambil melakukan gerakan-gerakan untuk mendapatkan poin. Cantik banget ya, mulai dari take off sampai entry-nya itu. Meskipun jauh di sini, tapi kelihatan benar-benar dia effortless sekali. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Jadi hari ini adalah final day di mana para atlet akan melakukan round keempat. Nah, ini adalah momen penentuan siapa yang bakal jadi juara.
Di balik serunya event ini, ada satu yang menarik perhatian saya dari awal. Nah, di bawah ini ada tim safety yang sudah berkumpul. Itu ada dari Basarnas, ada dari TNI AL. Di kompetisi olahraga ekstrim seperti ini, keselamatan jadi prioritas utama. TNI Angkatan Laut mendukung dengan mengirim rescue divers terlatih, Kopaska dan Kopeba. Juga mengerahkan KRI Surabaya, ambulans laut dan 2 unit helikopter. Dan ini dia sang juara untuk seri Bali. Rhiannon Evelyn dari Australia yang sudah mengoleksi 9 gelar juara musim sepanjang karirnya. Dari kategori putra, Aidan Heslop dari Great Britain, pemegang rekor loncatan tersulit dalam sejarah, sekaligus juara musim 2024. Aiden, congratulations. Very well deserved. How are you feeling today? I feel amazing. You know, it's been a long time coming, over 2 years, waiting for this moment and to be able to crush that last dive and stand with this trophy is. Kerasa nggak getarnya? Happy sekali hari ini bisa jadi bagian dari Red Bull Cliff Diving World Series yang diadakan di Broken Beach. Dan di sini kita nggak cuma melihat olahraga ekstrim, tapi juga keberanian dan juga konsistensi para atlet di venue yang secantik ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.